Yuk, mulai Ayo. Udah. Dah, aman. Oke. Kita mulai dari mana ya? Dari Pondok Labu. Pondok Labu. Karena kita lagi di Pondok Labu juga. Kita lagi di Pondok Labu juga. Tapi nanti kita spill tempatnya di mana. Boleh tuh. Oke. Halo teman-teman semuanya. Apa kita sebut panggilannya? Viewers kita. Kolaborator bergerak. Kolaborator bergerak. Kolaborator boleh. bergerak. Karena di Instagram juga udah ada beberapa konten yang naik. Ya. Dan di captionnya kita panggil untuk viewers kita atau penikmat konten kita ya kan, kolaborator bergerak. Ya, betul. Kenapa kolaborator bergerak, Guys? Kenapa kolaborator bergerak? Ya tentu unsur geraknya diambil dari nama kita sendiri kan. Apa tuh nama kita? Ruang Gerak. Ruang Indonesia. Gerak Indonesia. Ya, jadi ya kolaborator berarti ya kawan untuk bergerak gitu kan. Sama-sama bergerak benar. lah kita. Ya, gitu. benar. Kolaborator, kolaborasi. Ya. Nah, tadi udah dibilang juga sama JC, Ruang Gerak Indonesia itu sebuah wadah atau komunitas generasi muda yang bergerak di bidang sosial politik. Sosial yes. politik. Dan ya ngomongnya pasti seputar sosial politik gitu. Ya. Dan apalagi ya, kita ambil Ruang Gerak Indonesia karena kalau ngomongin filosofi, kita bedah satu-satu. Ruang itu menurut kita wadah, terus juga platform juga. Ya. Apalagi ya, sinonimnya kira-kira? Tempat Bisa. tempat bisa Mangkok enggak ya? Wadah mangkok. Ya pokoknya Kaget ya. langsung ya. Nah, tadi wadah, terus juga platform juga, Ya. terus juga apa lagi ya? Ya tempat. Ya. Dan yaitu ruang lah. Kita definisikan ruang tuh sinonimnya ada berbagai macam. Betul. Yang pokoknya intinya garis benang merahnya adalah ya udah ini kita menjadi satu lingkup aja gitu bagi generasi muda. Nah, gerak apa tuh ya gerak maksudnya filosofinya? Nggak diam. Apa ya? Flat ya itu. Jawabannya flat ya. Ya kalau gerak sebenarnya kalau kita ambil dari unsur anak mudanya lagi ya. Ya di anak muda itu masa-masanya kita lagi aktif-aktifnya kan. Untuk coba dan ngelakuin semua hal lah gitu. Dan ya kadang kan tercerminnya anak muda di zaman-zaman sekarang kan ya hanya cuman bisa ngelakuin hal-hal yang emang berbau negatif gitu kan. Nah, gerak di sini tuh ya kita bergerak secara positif gitu. Jadi kita ngebangun satu wadah yang tadi ruang dan kita bergerak ya gerakan tujuan kita ini ya bisa ke kemanusiaan, isu-isu sosial, ya kan, dan pencerdasan politik gitu. Jadi ya gerak ini bukan berarti kita gerak yang asal-asalan gitu, tapi secara gerak ini kita terstruktur. Gitu. Itu dia TSM. Studio Mall enggak. Itu TSM tuh istilah TSM santer banget tuh di kemarin pemilu kan. Iya. Terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Itu ya buat paslon yang itulah. Jangan gitu. Ya, teman-teman tahu. Tahu ya. Kalau ngomongin politik. Nah, Indonesia ya, kenapa Indonesia? Karena kita di Indonesia, Bos. Iya. Gitu. Anak-anak Indonesia tuh harus memiliki ruang dan harus bergerak. Itu dia kan, masuk kan? Ya mungkin skop kita di awal mungkin belum bisa mencakup Indonesia. Cuman itu jadi bagian impian gitu. Makanya kita kenapa masukin Indonesianya. Benar. Gitu. Karena kalau cuma ruang gerak doang terus goals ke depannya kita nggak ada tujuan nasional kan, ya udah, ya matilah gitu. Matilah kita, iya. Gitu. Nah, sebenarnya ya ini plan jangka panjangnya nggak cuma Indonesia tapi internasional lah, kita bisa terlibat dalam isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial, isu-isu politik di lingkup internasional gitu. Pasti. Ya itu cukup lama lah, maksudnya nge-build-nya lah. Ya kita bertahap lah gitu. Karena ya mungkin nanti kita bakal coba ngenalin juga siapa aja yang ada yang di belakang gerak ini kan. Nah, kita berempat juga bukan dari kalangan yang emang punya privilege di bagian-bagian politik gitu kan, atau orang-orang yang ternama di belakang keluarga kita gitu. Makanya dengan adanya ruang gerak ini sebagai pembuktian juga gitu. Anak muda yang emang nggak memiliki privilege gitu ataupun punya tapi kurang lah, tapi kita bisa punya impian yang gede gitu. Benar. Nah, itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di bangsa kita. Ya, gue rasa sebenarnya anak muda tuh punya banyak privilege. Maksudnya privilege anak muda tuh macam-macam sih. Maksudnya ya dengan latar belakang yang berbagai macam kan.
gue rasa kayaknya dari kalangan yang paling atas sampai paling bawah itu sebenarnya punya privilege, tapi bagaimana cara pemanfaatannya aja, bagaimana cara optimalisasinya aja, itu tuh yang menurut gue harus anak muda sadarin gitu. Nggak bisa kayak lu tahu nih, misalkan lu dengan background yang sorry to say kurang mampu atau menengah ke bawah gitu. Sebenarnya lu tuh punya privilege gitu. Apa pikiran lu sendiri tuh privilege gitu terkecil kan. Tuh ya, terkecil dalam diri tuh. sendiri. Iya, Ya, betul. Itu tuh maksud gua. Ya mungkin yang backgroundnya bapaknya presiden atau bapaknya siapa, mungkin privilege-nya lebih banyak. Gitu. Kenapa presiden ya? Itu dia kan. Gak bisa kayaknya kita kalau nggak nyerempet ke situ tuh gak bisa tuh. Kan bisa ketua RT dulu gitu. Itu dia, ketua RT paling kalau bapaknya ketua RT anaknya jadi apa sih? Enggak, sorry ya teman-teman ya, baru mulai udah begini. Ya ini biar lebih asik juga kan. Iya benar-benar. Ya, kita harus ngebangun diskusi tentang politik ini juga ya biar nggak kaku-kaku banget. Iya benar, gitu. karena obrolan politik tuh nggak semuanya kaku, nggak semuanya serem. Betul. Kayak kita harus kebungkus obrolan politik sosial tuh dengan hal-hal yang kayak gini nih. Nah, ya semoga lucu sih. Buat indikator lucu apa enggak itu kan tergantung. Tergantung itu apa namanya? Apa nih? Apa sih? Apa kalau ya? orang cantik apa enggak tuh biasanya? Orang cantik apa enggak? Maksudnya kayak lu menurut gue cantik, menurut lu enggak gitu? Iya, ini apa sih itu? Ini kameramen apa? Bukan preferensi, apa sih? Udahlah itu pokoknya. Pokoknya cantik ah. Ya itulah. Nah, oh ya tadi kita belum kenalin Ruang Gerak Indonesia tuh orang belakangnya gitu. Siapa namanya? Penggagasnya. Siapa di balik orang Ruang Gerak tuh boleh lu spill lah. Oke. Jadi kalau untuk penggagas atau siapa yang coba merancang komunitas ini ya, komunitas Ruang Gerak Indonesia ini sebenarnya kita tuh dari mahasiswa Fakultas FISIP ya, Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, gitu. Dan kebetulan orang di belakang dari komunitas kita ini ada 4 orang, ya ada kita berdua di sini dan ada teman-teman juga kita yang emang di belakang kamera untuk video hari ini. Itu ada yang pertama mungkin gue sendiri, ya gue Jesse David Tutupoli dari Ilmu Politik 2020. Gue ada Muhammad Raihan Afif Septiatna, biasa dipanggil Afif. Gue anak Ilpol juga. Oke, dan untuk 2 teman kita yang lain itu ada Galatia Jusli, dia juga teman kita dari satu angkatan juga di Ilmu Politik angkatan 2020, dan ada Fauzan Mufli, itu wartawan. Itu wartawan. Dia bukan mahasiswa berarti. mahasiswa. Oke. Sama-sama. Kita pokoknya backgroundnya sebenarnya sama lah, ilmu politik. Jadi ya pembahasannya bakal seputar tadi itu apa sosial dan politik gitu. Nah, masuk lagi guys, balik ke Ruang Gerak Indonesia. Kira-kira tadi kan udah tuh Ruang Gerak Indonesia tuh apa? Ruang Gerak Indonesia tuh ngapain? Terus yang belum kita kasih tahu adalah Ruang Gerak Indonesia tuh sebenarnya lingkup kegiatannya tuh apa sih? Kalau lingkup kegiatan, mungkin tadi udah sedikit-sedikit di spill ya, atau dikasih tahu di awal bahwa di Ruang Gerak ini kita nggak bicara soal politiknya aja, tapi kita juga bicara tentang sosial. Termasuk kan sosial itu ada isu-isu kemanusiaan. Nah itu yang mau kita bangun, yang mau kita kerjakan bersama-sama lah gitu. Bukan kita berempat doang gitu, tapi kita mau mengajak generasi muda gitu di setiap, mungkin di lingkup kampus di daerah Jakarta dulu, dan mungkin kita bakal bisa merembet terus sampai di skala nasional gitu. Dan mungkin untuk yang awal itu kan kita tentu bakal bicara tentang pencerdasan sosial dan politik gitu kan. Ya salah satunya itu kan ada di podcast kita sekarang ini. Iya. Jadi ya di pencerdasan politik ini itu diawali kita dengan ada podcast gitu kan. Untuk rangkaian itu ada 3 episode ya. Ada 3 episode gitu, dan mungkin ya ini juga kasih gambaran lah ke teman-teman biar teman-teman ngikutin kita mulu kan. Karena kita nggak berhenti di sini gitu. Kita bakal ada episode-episode selanjutnya. Kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin soal pencerdasan politik gitu. Tapi kita nggak berhenti di podcast. Kita juga nanti bakal ada apa, Viv? Talk show. Ya, kita bakal ada talk show. Jadi sistem dari Ruang Gerak Indonesia adalah kita kapitalisme ya, Bu. Kaget ya. Langsung enggak ya. Nah, jadi sistem dari pencerdasan sosial ini
kita namain program kita ini masyarakat bertanya, intelektual menjawab. Ntar ada muncul tuh, gitu kan. Itu nanti aja tuh. Itu nanti aja tuh. Nggak usah dibilang itu. Kalau editornya nggak bisa kan nggak muncul. Apa kita mau main inian nih? Gitu. Apa tuh namanya? Sarenggan ya. Sarenggan ya. Apa muka kita mau diganti-ganti gitu? Ribet ya itu ya, editor kita nggak kita gaji. Nah, balik lagi tadi kita ngomongin pencerdasan sosial, nama program kita masyarakat bertanya, intelektual menjawab. Jadi sistemnya dan konsepnya adalah kita riset dari masyarakat, kira-kira kita bawa tema ini, nah masyarakat tuh ada pertanyaan nggak, atau ada keresahan nggak, atau ada aspirasi nggak yang mau kita, maksudnya yang mau kita bawa di konten gitu. Karena di konten podcast kita ini, masyarakat bertanya intelektual menjawab atau kita singkat MBIM, kita juga bakal ngundang narasumber gitu, yang narasumbernya juga ibaratnya intelektual lah, dari kaum intelektual gitu. Jadi masyarakat yang punya pertanyaan, masyarakat umum, mahasiswa, pekerja apapun kayak terserah profesinya, bisa nanya ke kita. Nanti kita sampein juga ke narasumber kita gitu, biar narasumber kita bisa jawab gitu, karena narasumber yang kita undang nggak main-main pastinya. Emang lagi nggak main sih. Emang lagi nggak main. lagi pusing nih kayak kita undang nih. Kalau lagi main-main nggak bisa kita undang soalnya. Kalau main orang anak lagi main layangan aja kita undang. Canda mulu aja sih. Nah terus apa namanya, sampai mana tuh gue tadi? Ya narasumber yang kita undang nggak main-main lah, maksudnya. Oh iya benar. Punya kapabilitas, kredibilitas untuk ngebahas isu-isu yang nanti bakal kita bahas. Ya, kayak bener, gitu ya. Benar. Gitu. Nah, dan apa? Sebenarnya juga tadi benar kata JC, pokoknya ketika kalian punya punya keresahan, punya pertanyaan, punya aspirasi yang mau disampaikan, bisa ditanyain ke kita gitu di konten ini. Kita bakal bahas, kita bakal bawa semua tadi pertanyaan kalian, keresahan kalian, aspirasi kalian, biar intelektual lah yang menjawab. Betul. Gitu. Nah, itu program kegiatan kita yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ini kita mau ngebicarain tentang komunitas anak-anak muda atau gerakan kepemudaan yang lain. Oh gitu. Jadi kita dari teman-teman Ruang Gerak Indonesia sendiri coba ngebangun kolaborasi bersama angkatan muda atau komunitas-komunitas muda yang ada di Jakarta untuk lingkup sekarang, untuk kita coba bersama-sama ngelakuin kegiatan positif gitu. Karena kan tadi di awal udah kita mention bahwa kita geraknya secara gerak positif. Benar. Gitu. Dan kalau untuk kolaborasi bersama komunitas muda ini kita udah lakuin, Viv ya? Udah. Kita udah lakuin di minggu lalu ya? 2 minggu lalu ya? Iya, 2 minggu lalu. Kita udah kolaborasi sama teman-teman dari komunitas lari. Ya, dari Pespals namanya. Ya itu nanti bisa kalian cek di konten kita Ruang Gerak, dan pasti harusnya udah tayang duluan sih sebelum podcast konten ini. Podcast ini tayang. Betul. Nah, yang ketiga kita ada yang namanya tadi pencerdasan sosial udah. Terus gerakan kepemudaan udah. Kita juga udah running juga. Betul. Terus yang ketiga tuh kita ada pengabdian kemasyarakatan. Pengabdian kemasyarakatan sebenarnya pada umumnya adalah kan mengabdi ke masyarakat lah tentunya ya. Ke masyarakat yang memang kurang punya akses, bermasalah dalam mungkin rumahnya atau dan lain sebagainya gitu, tempat tinggalnya, atau kurang sarana prasarana gitu kan. Nah, kita masuk ke bagian situ gitu. Oke, nah ini menarik nih karena kan mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya nih, Viv, ngapain Abdi Mas ada di Jakarta? Oh iya, karena kita lingkupnya di Jakarta. Ya kan mungkin ya gambaran teman-teman Abdi Mas itu kan ya kita mungkin ke pelosok-pelosok daerah gitu kan, entah ngebangun gapura atau apapun itu, ngebantu warga-warga di daerah tertentu gitu. Nah mungkin kenapa di Jakarta itu mungkin harus kita kasih secara detail dikit kali, Viv ya? Boleh. Ya mungkin yang pertama itu kenapa harus di Jakarta, karena kita memandangnya walaupun Jakarta ini adalah salah satu kota metropolitan ya, emang kota besar juga di Indonesia ini ya, tapi pasti masih ada tuh sisi-sisi sosialnya yang emang memiliki kesenjangan gitu ya kan, di daerah-daerah pinggiran Jakarta gitu, itu tuh masih banyak gitu. Dan ya itu yang harus kita advokasikan. Jadi Abdi Mas di sini sebenarnya fokusnya enggak kita harus ngebangun wadah tertentu atau apa gitu, rumah-rumah warga gitu. Sebenarnya bukan ke situ gitu. Karena
menurut kita ya permasalahan di ibu kota ini kan pasti udah bukan ibu kota ya? Bukan. Ya masih aja lah ya. Masih seksi lah. Masih seksi lah. Kan belum jadi juga yang di sana. Pokoknya permasalahan di kota-kota kayak Jakarta ini kan ya itu kan pengadvokasian ya biasanya kan. Nah, pengurusan surat menyurat, administrasi, kebutuhan sekolah. Kayak itu yang masih harus kita bantu gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman tanya kenapa harus ada di Jakarta, ya ini alasan kita ngebuat Abdi Mas ini di Jakarta dulu gitu. Jadi ya kita coba keluarin pikiran-pikiran kreatif kita lah. Yang gimana pun kita bisa ngebantu masyarakat di Jakarta. Betul. Kayak gitu. Betul. Karena sebenarnya kan kalau orang-orang ngelihat ya Jakarta kan apa ya? Maksudnya dihiasi dengan gedung-gedung tinggi, terus juga segala akses kayaknya udah mudah gitu kan. Terus secara tempat tinggal kayaknya udah layak gitu. Padahal sebenarnya enggak, Iya. Padahal sebenarnya banyak di Jakarta tuh banyak banget titik-titik yang emang belum terambah juga gitu. Belum terangkul juga gitu. Masih banyak pemukiman kumuh, itu masih baik banget. Pengangguran juga masih di mana-mana gitu kan. Terus juga lapangan pekerjaan juga masih minim gitu kan. Terus masalah ketenaga kerjaan juga belum terjamin juga gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget lah kayak masalah ngomongin ketenaga kerjaan ya. Terus masalah lingkungan juga, wah Jakarta parah banget. Kayak misalkan soal polusi gitu ya. Terus juga ya banyak sebenarnya yang belum kesorot gitu. Salah satunya juga sebenarnya udah sering kesorot sih, kayak misalkan permukaan air laut yang udah tinggi banget dibandingkan permukaan tanahnya gitu kan. Nah, itu kita bakal ulik juga, kita bakal ulas juga. Tentunya di podcast juga bakal kita ulas dulu sebelum kita lanjut ke pengabdiannya. Dan itu akan dijawab sama akademisi gitu, karena segala kebijakan kayaknya kalau kita belajar di ilmu politik ya, segala kebijakan kayaknya harus dirumuskan atau harus diformulasikan nggak cuman dari sisi kebijakannya itu sendiri, dalam artian nggak reaksioner gitu, tapi harus berlandaskan saintifik gitu. Teori itu tetap penting. Teori itu penting. Betul. Gitu sih kurang lebih program kegiatan kita yang ada 3. Sebenarnya ada 4. Ada 4. Tapi satu lagi itu big event kita lah. Nggak bisa kita spill di sini. Yang penting teman-teman tetap mantengin aja konten kita, program kegiatan kita gitu, karena di situ bakal kita spill kok. Gitu. Makanya itu ya teman-teman tetap ngikutin kita lah, gitu. Nggak maksa sih. Ayolah, tapi masa kagak. Bantulah. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin urgensi kali ya sih. Urgensi belum ya kita bahas ya. Urgensi kenapa adanya kita dan kenapa generasi muda itu harus bergerak. Oke. Kalau ngomongin urgensi ya untuk di masa-masa per hari ini, mungkin kita sedikit bicara atau bahas politiknya dulu kali, Vivi. Iya, boleh. Karena kan ya di tahun ini kan bener-bener yang disebut tahun politiknya lah, gitu kan. Semua tentang pemilihan itu terjadi semua di tahun ini nih, gitu. Ya kan di Februari lalu kita udah sama-sama memilih calon-calon legislatif dan eksekutif untuk yang mimpin bangsa kita untuk 5 tahun ke depannya, dan nanti di bulan November kita juga akan melakukan pemilihan untuk pemilihan kepala daerah, ya kan. Menurut gua ya, kalau ditanya urgensi kenapa kita harus bergerak ya anak-anak muda, sebenarnya harusnya udah sama-sama memahami sih, gitu. Karena ya di tahun-tahun politik ini kan yang emang menjadi penentu gimana bangsa ini ke depannya gitu. Gimana mungkin dalam skup terkecil dalam politik ya keluarga. Gimana keluarga di rumah bisa makan, gimana keluarga di rumah bisa mendapatkan pekerjaan, gimana keluarga di rumah bisa merasa nyaman, aman gitu kan di bangsa kita sendiri gitu, di negara kita sendiri. Gitu. Dan ya kalau ditanya kenapa anak-anak muda harus bergerak ya, terlepas dari mereka mahasiswa, mereka komunitas muda, mereka karang taruna gitu. Ya menurut gue sih ya memang kita harus mulai bergerak gitu. Bahkan dari sebelum tahun ini kita juga harusnya sudah bergerak. Benar, gitu. Benar. Dan yang mau kita bagikan juga ya gerakan kita yang coba kita bangun ini, kita jangan coba tersandra dengan orang-orang dan elit-elit politik yang ada di atas gitu kan. Ya memang nggak mudah dan emang nggak gampang gitu ya kalau dalam bahasanya. Cuman seenggaknya kita bisa ngelakuin pekerjaan yang emang memanusiakan manusia lah, gitu kan. Kita bisa membagikan ya skup terkecil dalam pemikiran kita untuk membantu masyarakat, ya khususnya ketika kita bergerak di satu daerah tertentu gitu. Makanya kalau ngomongin urgensi ya
sebenarnya emang sudah harus bergerak gitu. Dari Benar. awal 98 dan sampai sekarang itu kita dituntut untuk bergerak gitu. Tapi kan yang jadi permasalahan ini bagaimana kita untuk bergerak gitu ya kan. Akhirnya muncul pertanyaan tuh, gimana sih kita harus bergerak gitu. Ya kan, dan menurut gue lagi ya itu bukan sebuah pertanyaan gitu. Justru kita sebagai anak muda ya kita awali aja gitu loh, gerakan-gerakan yang tadi kita udah bilang di awal gitu. Yang penting kita ngebangun sebuah wadah yang emang gerak ini secara positif. Gitu. Jadi ya biar nggak terlalu terbuat dengan politik itu adalah kepentingan gitu, atau politik adalah kekuasaan gitu. Politik adalah kebutuhan. Ya. Kebutuhan untuk kita hidup. Betul. Ya kan, dalam hal kemanusiaan ya kan, karena bener. Ya yang kalau kita udah milih di bulan Februari kemarin itu kan bakal muncul kebijakan dari para orang-orang yang terpilih dan begitu pun nanti di bulan November. Nah, itu kan yang harus kita awasi gitu. Itu yang akhirnya mengharuskan kita sebagai anak muda ya, oh gue harus gerak nih kayak gitu, Vi. Benar. Karena sebenarnya tuh orang-orang apa ya, politik tuh udah terlalu dicampuri sama stigma negatif banget nggak sih? Iya sih. Kayak ya udah, politik tuh cuman soal kekuasaan, politik tuh cuman soal uang, politik tuh cuman soal tahta gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita kulik lebih jauh, segala kehidupan Anda penuh dengan politik. Betul. Kayak misalkan nih, lu akan menemukan Pak, tadi emang di sini ada hewan tadi. Tadi emang ada hewan. Iya. Kayak apa namanya? Kayak lu pasti bakal menemukan permasalahan di mana lu akan mencari makan gitu. Itu kan lu dinaungi dan dilingkupi sama kebutuhan politik gitu. Kayak misalkan gimana caranya lu nyari makan, itu termasuk salah satu lu bertahan hidup dan lu berpolitik gitu. Betul. Dan segala kehidupan lu pasti akan dinaungi sama politik. Betul. Gitu. Ya contoh simpelnya misalkan mungkin teman-teman di rumah teman-teman sendiri ya. Mau coba minta izin gitu kan ke orang tua gitu kan, itu ya komunikasi yang terjadi itu ya memang itu lagi teman-teman lagi coba berpolitik gitu kan. Itu ada teknik lobby dan negosiasi. Nah, ya kan misalkan minta izin ke papanya atau mamanya gitu kan. Pak, ada kerja kelompok tapi jam 12 malam. Nah, itu kan harus itu kan harus dipikirkan alasan-alasan yang rasional. Ya gitu. Jadi ya dalam skup terkecil politik yaitu keluarga, ya teman-teman di situ emang udah udah ngelakuin hal politik itulah gitu. Makanya ya teman-teman juga nggak bisa terlepas dari politik. Iya, gitu. benar. Nggak bisa. Pokoknya ya segala kehidupan lu atau segala urusan dan kepentingan lu tuh pasti dinaungi sama kebutuhan politik. Betul. Gitu. Betul. Dan itulah yang pengen kita coba sadarkan gitu ke teman-teman, bahwasannya nggak semua obrolan perihal politik tuh ya tadi soal memilih presiden lah atau memilih anggota DPR lah, karena semuanya tuh akan berkaitan dengan politik gitu. Bahkan masakan di rumah lu itu ditentukan dengan keputusan-keputusan politik yang lu ambil. Betul. Gitu. Kayak misalkan lu kemarin milih presiden gitu. Nah, pilihan presiden lu itu akan menentukan makan apa lu 5 tahun ke depan. Bahaya nih ya. Nah, tapi itu benar, Vi. Bener ya? Iya, tapi benar. obrolannya udah berat banget ya sini ya. Oke, terus harus kayak gimana tuh, Vi, kalau berat? Karena kalau kita makin masuk ke subbab yang itu tuh tadi tuh yang gue bilang tuh, makin pusing nih pendengar kita nih, padahal baru episode pertama kan. Iya, makanya buat pendengar nih jangan pusing-pusing. Bisa ngopi di Kopi Hitam ya Kopi hitam di mana, Vi? Kopi Hitam di Pondok Labu, Fatmawati, Jakarta Selatan. Teman-teman bisa hadir ke sini, mau pulang kuliah, pulang kantor, pulang sekolah, bisa ngopi di sini di Kopi Hitam karena harganya murah banget lah, efisien banget, masuk ke semua kantong mahasiswa, pekerja, siswa, terus anak TK enggak ya? Anak TK nggak ngopi. Geter. Anak TK belum ngopi. Gua ngopi itu SMA. Ya gitulah. Pokoknya tempatnya enak banget, Kopi Hitam. Makanya kita tag podcast di sini karena itu, maksudnya tempatnya cozy banget kan. Terus udah cozy, homey juga karena konsepnya rumahan. Betul. Jadi teman-teman nyaman lah kalau misalkan mau nugas di sini, mau kerja di sini. Ya podcast kayak gitu juga bisa ya. Podcast di sini juga bisa kayak kita, tinggal kalian atur aja setnya, yang penting jangan nyontohin set kita. Iya. Jangan diambil nih set kayak gini nih, jangan diambil. Ini udah punya ruang gerak. Iya, ruang gerak Indonesia nih. Ntar ada tulisan di sini ruang gerak Indonesia. Type in ya, jangan type in ya. Nah,
Tadi kita udah ngobrol soal yang berat-berat juga. Ya. Jadinya kita perlu ngopi, ya kan? Betul. Lu pesan apa ya tadi, Es? Gua tadi nih mesen kopi susu. Kopi tapi susu gua request. Ya? Oh, lu Nanya request. dikit aja. Oh. Ya, kalau di sini bisa request, Pi. Bisa request ya? Bisa. Gampang lah pokoknya buat Bisa. teman-teman yang misalkan nggak mau kemanisan minumannya, betul. atau lagi ngurangin es takutnya amandel kayak gua kemarin amandel. Lu gua amandel gara-gara minum es mulu. Kebanyakan minum Iya, es. kebanyakan minum es. Kurang-kurangin. Iya, makanya teman-teman bisa request teman-teman yang mau apa? Maksudnya teman-teman maunya kayak gimana buat Ya. minumannya, mau less sugar, less ice dan lain sebagainya bisa lah Ya. pokoknya. Less Kalian private bisa. wah, less private. Bisa juga. Gitu Oh. ke sini aja intent dekat sini nggak ada nih. Inten. Nah, lu pesan apa lu? Lu belum ngasih Oh iya, tahu. bener. Kalau gua americano, friend. Americano. Americano. Iya, lu gila. keren banget. Amerika banget gua. Lu emang kuat banget ngopi ya? Emang western gua anaknya. Western. gua. Oh. Kalau gua West Papua. Wah, Papua. Kakak Aji. Kakak ini kakak Ungki. Kakak Seleng. Kakak waduh. Enggak, Potlot itu. Oh, potlot. Rumah gua di potlot. Nah, pokoknya gitu teman-teman. Yang teman-teman yang misalkan mau ngopi atau mau kerja, nugas dan lain sebagainya Iya. bisa banget di Kopi Hitam. Nah, Teman-teman bisa request minum varian apapun karena ada kopi susu, ada americano. Non coffee juga ada ya? Non coffee juga ada. Coffee juga Kokat ada. minty favorit gua kalau di sini. Favorit lu? Favorit gua kokat minty. Gua belum nyobain sih. Matcha. Kayak gua bakal kesini terus nih. Iya. Biar nyobain itu doang. Boleh. Pokoknya matcha juga ada. Matcha. Terus pokoknya cek sendiri aja karena belinya di sini nih. Nah, ya kan? tuh. Kita nggak tahu ya ini urusan editor nih. Kita mah tinggal gini-gini aja. Editor. Menunya udah oke. Nah, alamatnya di sini nih. Oke. Ya kan, di sini nih. Oke, harus pas di sini ya. Iya, Nggak harus boleh pas di sini. nggak boleh. Soalnya di gua nggak ada di sini. Jangan di sini ya. Apa nama? Anak sekolah nanti. Anak sekolah. Ya, pokoknya gitu ya teman-teman. Tadi kita udah ngejelasin Ruang Gerak Indonesia itu apa, terus juga Ruang Gerak Indonesia itu ngapain, terus juga Ruang Gerak Indonesia itu lingkup kegiatannya apa, urgensinya apa buat anak muda, ya kan? Ya. Anak muda tuh menurut kita harus ngapain, pandangan kita soal sosial politik tuh kayak gimana, Ya, betul, dan lain Fik. sebagainya. Terus juga kalau ngomongin yang berat-berat, cocoknya ngopi di tempat yang nyaman, di Betul. Kopi Hitam, ya kan? Pokoknya teman-teman pantengin terus konten kita, program kegiatan kita, Ya. karena tadi balik lagi ada satu big event yang nggak bisa kita spill, tapi teman-teman harus berpartisipasi. Betul. Karena seru banget nanti program kegiatannya, dan juga ya kita butuh teman-teman juga untuk ikut ke dalam suatu perubahan sosial. Enggak juga berat lagi. Oke, berat banget ya kalau perubahan sosial ya. Berat lagi ya. Ya pokoknya kegiatannya seru banget. Ya. Pokoknya teman-teman harus mantengin. Betul. Di Instagramnya Ruang Gerak Indonesia. Nama Instagramnya apa, Mas? Ruang Gerak. .id ya? Ya. Ruanggerak.id, terus juga di YouTube kita harus di-subscribe juga. Betul. Ruang Gerak Indonesia, terus juga ada di TikTok juga kita TikTok Ruang ada Gerak ya? Indonesia juga namanya. Oke. Di Spotify kalau mau dengerin audionya doang di podcast ini Ada juga, Pi? Ada juga. Wuss. Sambil nemenin kalian tidur ya kan, tapi Iya. podcastnya ya, podcastnya. Iya, bukan kita. Nggak bisa. Jangan. Kalau kita tetap bergerak soalnya. Itu dia. Gerak yang positif. Iya, geraknya tetap positif. Bener. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini gue mau kasih saran juga kali ya, Iya. buat teman-teman kalau emang ada saran-saran terkait Iya. konten kita atau mau kasih masukan, kritikan Boleh. untuk konten kita ya kan, itu bisa banget Iya. ya kan, karena yang tadi kita bilang kita ngebuka kolaborasi sebesar-besarnya, Iya. kita nggak menutup ruang untuk bekerja sama lah Iya, benar. dengan segala elemen, dengan segala Iya. komponen, simpul-simpul yang ada. Iya. Baik itu kepemudaan ataupun apapun itu, kita bisa bergerak bareng. Iya. Terus ya mungkin untuk saran konten yang tadi gue bilang, Viv, itu misalkan kan kita ada kegiatan Abdimas tuh. Iya. Nah, kalau mungkin di sini teman-teman ada yang emang tinggal di Jakarta dan itu di titik itu masih kesenjangan sosialnya masih ada, Viv ya. Nah, itu bisa juga tuh kasih saran ke kita. Benar, mungkin benar. kita bisa ya bareng-bareng lah advokasiin untuk kepentingan yang ada di daerah tersebut ya kan, tapi tetap ya lingkupnya masih di sekitar Jakarta dulu. kita belum bisa keluar ya. Terus kalau ada saran-saran konten lain mungkin terkait
isu-isu sosial gitu yang pengen dibawa ke podcast itu juga bisa banget. Kita ngebuka juga untuk pembahasan apapun itu ya kan, yang pasti tentang lingkupnya sosial politik dan emang ya paling penting kita ngomongin pencerdasan dan kemanusiaan di DKI Jakarta. Bener banget. Pokoknya jangan lupa pantengin Instagram, pokoknya semua platform media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Betul. Ruang Gerak Indonesia, cari aja dan jangan lupa ngopi di Kopi Hitam. Gitu aja sih ya. Gitu aja. Yang penting mudah bergerak, mudah berdampak, mudah bermakna. Bermakna. Oke, terima kasih terima teman-teman. kasih.